Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18 ayat 25. 1 Samuel pasal 18 ayat 25 yang demikian. Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak mengendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh Raja. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita adalah tuntutan berlebihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda mengalami tuntutan yang berlebihan? Apakah pernah dipaksa melakukan sesuatu yang di batas kewajaran? Barangkali ada seseorang yang menetapkan sebuah target yang cukup tinggi, atau bahkan target yang tidak masuk akal. Ada orang-orang yang menuntut hasil kerja yang sangat-sangat sempurna. Atau mungkin panjenengan berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Mungkin pelanggan yang sulit, konsumen yang sulit. Bisa jadi tuntutan yang berlebihan itu adalah trik supaya panjenengan kemudian keluar dari pekerjaan tersebut. Bukan rahasia umum kalau ada perusahaan-perusahaan orang-orang tertentu yang berbuat dengan cara demikian untuk membuat seseorang tidak nyaman dan akhirnya mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan dengan cara mengundurkan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan tentang Saul yang pernah berjanji akan memberikan anak perempuannya kepada siapa saja yang bisa mengalahkan Goliat. Ada di 1 Samuel pasal 17 ayat 25. Namun ketika Daud melihat bahwa Goliat ini besar dan ternyata Daud ini bisa mengalahkan Goliat, nah ternyata Saul tidak menepati janjinya. Saul merasa terancam, malah kemudian membuat rancangan untuk membunuh Daud dengan memberikan syarat-syarat, tuntutan-tuntutan yang berlebihan, yang tidak masuk akal. Jadi Saul akan memberikan anaknya kepada Daud dengan mas kawin 100 kulit katan orang Filistin. Ya, jadi ini sedang Saul mencoba untuk mempersulit Daud. Pertanyaannya, apakah Daud tahu bahwa dia sedang dipersulit? Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud sebenarnya tahu bahwa dia sedang dipersulit oleh Saul. Bahkan dia juga tahu bahwa Saul memang sedang berusaha untuk membunuhnya. Bahkan tidak sekali percobaan itu dilakukan, berkali-kali. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Saul seperti itu, Daud tetap melakukan yang terbaik. Daud tetap bekerja memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari Saul. Hasilnya apa? Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Hasilnya ia tidak hanya memberikan 100 kulit katan, tetapi 200 kulit katan orang Filistin. Sungguh luar biasa apa yang dikerjakan oleh Daud. Ya, ini juga karena bersumber dari Allah yang memakai Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjalani kehidupan dan bisa jadi kita juga pernah atau di hari-hari ke depan akan mengalami
menghadapi tuntutan-tuntutan yang berlebihan. Bahkan bisa jadi juga kita merasa tuntutan itu tidak masuk akal. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai, jangan kemudian kita menyerah. Karena kalau menyerah ya berarti sudah tidak ada harapan lagi. Kalau menyerah berarti sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Maka jangan pernah menyerah. Mungkin kita berpikir apakah tuntutan itu adalah karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, atau ada orang-orang yang iri, cemburu, ataukah mungkin karena memang ingin menyulut konflik supaya nanti kita terjebak di tengah-tengah konflik tersebut dan kemudian diharapkan resign, keluar dari pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, mari tetap kita bekerja semampu kita, berikan yang terbaik dan minta pertolongan kepada Tuhan agar memberikan kekuatan, kesanggupan, daya supaya kita bisa melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti Daud. Daud berhasil melakukan karena ada penyertaan Tuhan. Maka jangan patah semangat sebelum memulai. Ketika Tuhan menyertai, maka segala sesuatu mungkin untuk terjadi. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini, karena Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak patah semangat di tengah-tengah tuntutan yang berlebihan. Kami belajar dari Daud yang tetap berusaha, tidak patah semangat. Engkau menyertai Daud dan kami percaya Engkau pun juga menyertai kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik yang kami bisa. Inilah ya Tuhan hidup kami, pakailah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.